Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Masailul Jahiliyah. Kemarin kita sudah memasuki muqaddimah dari kitab ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan Masailul Jahiliyah yang pertama. Ini cukup panjang ya untuk yang pertama ini. Dikatakan oleh penulis kitab Masailul Jahiliyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annahum, al-mas'alatul ula, masalah pertama yaitu annahum, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu yata'abbaduna bi isyraqis salihin. Mereka menyembah Allah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu. Bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadati, dalam berdoa kepada Allah dan dalam beribadah kepada Allah. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menginginkan mendapatkan syafaat dari mereka di sisi Allah. Itu sebab kenapa mereka mensekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian dikatakan lagi lizannihim, karena mereka mengira annallaha yuhibbu dzalika, Allah senang hal tersebut, yaitu menjadikan orang soleh sebagai sekutu ya bagi Allah. Wa annas salihina yuhibbunahu, dan mereka mengira bahwa orang-orang soleh menyukai hal tersebut juga. Nah, itu menurut perkiraan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu menyembah Allah. Nah, mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan bahaya bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu saat pertama yang Allah menegaskan, itulah mereka. Jadi menyembah selain Allah, padahal mereka tahu yang mereka sembah itu la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ketika ditanya, kenapa kalian sembah? Karena haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini akan menjadi penolong-penolong kami di sisi Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 3, Allah menggambarkan mereka. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai wali atau sebagai kekasih mereka. Lalu mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka. Mereka bilang, kami tidaklah menyembah mereka illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya sekedar untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat 3. Nah, inilah dia
gambaran yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan sesuatu selain Allah itu satu sebagai penolong di sisi Allah, yang kedua atau sebagai pemberi syafaat, yang kedua supaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini kekeliruan tentu saja yang dilakukan oleh mereka berdasarkan zon, sangkaan mereka. Bentuk konkretnya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Bentuk konkretnya Bapak Ibu, ketika ada orang, dia datang ke kuburan orang soleh, orang yang sudah mati, tapi dulunya orang soleh, mungkin seorang kiai, mungkin seorang alim, orang berilmu, lalu meninggal dunia, dikubur di satu tempat. Nah, akhirnya orang-orang yang masih hidup ini berdasarkan sangkaan mereka, karena dia orang soleh, karena dia orang alim, orang berilmu, tentu saja kedudukannya dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka sangat dekat, sehingga apabila kita datang ke kuburannya, berdoa di sana, itu akan mempercepat doa kita diijabah, didengar oleh Allah. Karena orang-orang soleh yang sudah mati itu akan menjadi penolong kita. Nah, maka kita penting kalau mau berdoa datang ke kuburan orang soleh tersebut. Jadi mereka meyakini bahwa kuburan orang soleh adalah tempat di mana apabila kita berdoa diijabah doa kita, cepat diijabah doa kita oleh Allah, cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pernah singgung juga ya. Mereka biasanya memberikan perumpamaan supaya ini rasional, dengan menggambarkan apabila kita ingin ketemu seorang raja sementara kita rakyat biasa, kan tidak mungkin ketemu raja kecuali apabila kita melewati orang dekat raja tersebut. Atau kalau kita mau ketemu presiden sementara kita rakyat biasa, tidak mungkin kecuali ada orang dekat presiden yang kenal dengan kita, lalu kita sampaikan kepadanya bahwa kita yang ketemu dengan presiden akan menyampaikan sesuatu. Biasanya itu perumpamaan rasional yang dikemukakan. Itulah perumpamaan kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ya harus lewat orang dekat, yang dekat dengan Allah. Siapa orang dekat dengan Allah? Ya orang-orang soleh, ya orang-orang berilmu, orang-orang alim. Dalilnya mana? Mereka menghindar dalil ini. Yang tadi dua itu disebutkan. Yang dipakai biasanya dalil la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, amwatan bal hum ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Wa inda rabbihim yurzakun, dan dari sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Itu dalilnya. Orang yang qutilu fi sabilillah itu memang ada sebagian mufassir mengatakan termasuk diantaranya al-ulama, para ulama. Jadi jangan dikira mereka itu mati, mereka itu hidup, bahkan dikasih rezeki dari sisi Tuhan mereka. Jadi mereka orang soleh, para ulama, ketika dikubur itu enggak mati, hidup berdasarkan ayat ini tadi. Itulah dasarnya, itulah yang mereka yakini, sehingga akhirnya mendorong mereka sering datang ziarah ke makam orang soleh dengan keyakinan berdasarkan zon sangkaan mereka bahwa orang soleh itu enggak mati, orang soleh itu masih hidup. Maka kalau mau doa kita cepat diijabah, datanglah ke kuburan orang soleh, berdoalah di sana, karena mereka orang-orang dekat dengan Allah. Itu alasannya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Apakah zon tersebut benar? Apakah sangkaan mereka itu benar? Tentu saja tidak benar.
Betul ayatnya, orang soleh, para ulama, orang-orang yang meninggal wafat di jalan Allah itu tidak mati berdasarkan ayat tadi. Tetapi mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat kepada kita karena udah mati. Orang udah mati selesai, nggak bisa beramal lagi. Tugasnya adalah apa? Yang menunggu di alam barzah. Apakah nanti masuk surga atau neraka? Apakah di alam barzah itu? Nah, kalau orang soleh, insya Allah, ya, orang soleh, insya Allah dia senang, bahagia hidupnya di alam barzah. Tetapi mereka tidak bisa membantu kita yang masih hidup. Udah nggak bisa memberikan bantuan apa-apa, orang mati. Maka keliru kalau ada orang meyakini dia bisa membantu kita. Itu waktu masih hidup bisa bantu kita. Gimana caranya? Ya mendoakan kita, memberikan pengajaran kepada kita dengan ilmu-ilmunya. Yang tadinya kita nggak paham jadi paham. Yang doanya mungkin karena dia orang alim, orang soleh, diijabah oleh Allah, kita minta bantuan supaya didoakan. Ketika masih hidup, udah mati ya sudah selesai. Tidak bisa lagi memberikan manfaat. Tambah lagi katanya kan mereka mendengar. Iya, ada dalil yang mengatakan bahwa orang mati mendengar, betul. Misalnya di dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang ketika mati lalu dikuburkan, dia bisa mendengarkan terompah, ya, suara terompah kita ketika kita meninggalkan kuburannya. Ada dalilnya. Rasul juga pernah mengatakan, ya Aba Jahlin, wa ya fulan bin fulan, wa ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Apakah kalian mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Wa nahnu wajadna ma wa'ada rabbuna, sedangkan kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, yaitu kemenangan dalam perang Badar. Banyak orang kafir, tokoh-tokoh besarnya seperti Abu Jahal terbunuh, mati. Lalu ketika mati itu dikumpulkan oleh Rasul, dikubur di satu lubang. Lalu Rasul bertanya tadi, hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Nah, menurut mereka ini dalil bahwa orang yang udah mati itu bisa mendengar. Kalau tidak, mana mungkin Nabi ngomong sama mereka. Bahkan Nabi sendiri bilang, ketika kita meninggalkan kuburan mereka, mereka bisa mendengar suara terompah kita. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, betul ada dalil bahwa orang yang sudah mati bisa mendengar. Tapi kan itu umum sifatnya. Orang kafir, orang beriman, ya begitu. Yang mendengar suara terompah kita apakah orang beriman saja? Kan tidak. Orang kafir bisa mendengar juga. Yang ditanya oleh Rasul siapa? Abu Jahal. Orang kafir apa orang beriman? Kan orang kafir. Kok dinisbatkan dengan orang soleh? Nah, dari situ aja udah keliru. Dari situ saja. Artinya menurut zon mereka, mereka bisa dengar. Orang yang udah mati bisa dengar. Orang soleh bisa dengar. Bukan hanya orang soleh, orang kafir aja bisa. Kalau kita konsisten ya dengan dalil yang ada tadi. Tapi ingat bahwa dalam Al-Quran ada dua ayat yang Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang udah mati itu bisa mendengar. Lalu apa maksud ayat yang mengatakan innaka la tusmi'ul mauta? Engkau tidak bisa menjadikan orang mati mendengar. Dengan hadis Nabi sendiri bahwa orang yang udah dikubur itu ketika kita tinggalkan kuburannya bisa mendengar suara terompah kita. Lalu kemudian Rasul bicara kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Nah, apakah itu nggak tabrakan? Oh tidak, tidak tabrakan. Nampaknya dulu kayaknya pernah kita bahas. Jadi yang namanya mendengar mayat orang udah mati, mendengar itu ada dua kategori mendengar. Yang pertama namanya as-sam'u al-idraki, yang kedua as-sam'u al-intifa'i wal istijabah. Spidolnya nggak ada kayaknya ya. Mau saya tuliskan tapi spidolnya nggak ada kayaknya kan. Nah, jadi sekalian ada dua model mendengar bagi orang yang sudah mati.
Yang pertama as-sam'u al-idraki, mendengar sekedar mendengar saja. Nah, itulah yang disebut oleh Nabi dalam hadis bahwa orang yang sudah mati itu ketika kita tinggalkan kuburannya, selesai kita kuburkan, bisa mendengar suara terompah kita. Itu namanya as-sam'u al-idraki namanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau tadi Abu Jahal dan kawan-kawannya ketika ditanya oleh Nabi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Itu namanya as-sam'u al-idraki. Hanya sekedar mendengar. As-sam'u dalam bahasa Arab mendengar as-sam'u ada dua, al-idraki, yang kedua al-intifa wal istijabah. Ini jenazah itu bisa mendengar dalam konteks ini. Sekedar mendengar, kalau kita bisa mengalami dua hal ini. Orang masih hidup bisa mengalami dua hal ini. Misalnya kita lagi duduk-duduk ngopi, pas hujan ngopi sambil makan nasi pisang goreng hangat gitu. Ada motor kan lalu lalang, ngeong ngeong ngeong. Dengar ya kita? Dengar kan? Tapi kita nggak peduli kan? Nah itu ibaratnya begitu. Mendengar kita, tapi sekedar mendengar idrak, nggak ada manfaatnya buat kita, dan kita nggak perlu merespon itu. Itu namanya as-sam'u al-idraki. Sementara as-sam'u al-intifa'i wal istijabah itu, kita mendengar, lalu dengan mendengar sesuatu itu bermanfaat untuk kita, dan kita bisa merespon. Istijabah itu bisa merespon. Ketika mendengar sesuatu itu kita bisa respon. Misalnya bapak-bapak lagi hujan-hujan di luar rumah kedinginan, lalu ama istri dipanggil, Pak, ini kopi panas sama pisang goreng udah jadi. Nah, ngerespon nggak kira-kira? Oh ini mana kan gitu. Kita respon kan? Nah, lalu kita ambil kopi panas sama pisang gorengnya itu, lalu kita seruput di depan rumah hujan-hujan. Kita bisa mengambil manfaat dengan mendengar seperti itu, dan kita bisa merespon. Nah, orang yang udah mati nggak bisa begitu. Dia nggak bisa merespon dan nggak bisa mengambil manfaat. Jadi kalau ada orang berdoa lalu dia mengira dengan doa itu orang yang udah mati bisa menolong dia, nah ini adalah sangkaan batil. Nggak bisa. Udah selesai. Masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, kita yang masih hidup, ya kita akan terus beramal atau berbuat dosa. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka meyakini, maka apa yang dijelaskan dalam dua ayat tadi, surah Yunus dan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar tadi ayat 3, surah Yunus ayat 18 menjelaskan keadaan orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah. Ketika mereka menyembah selain Allah, katanya padahal mereka tahu itu tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan manfaat. Mereka hanya bilang haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini penolong-penolong kami di sisi Allah. Atau mana'buduhum, kami tidaklah menyembah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami ini kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini semua khas al-azzan, zanun batilunnya, anggapan batil. Kalau ada orang yang melakukan itu, nah berarti dia menyelisihi firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. Kata liya'budun, Bapak Ibu sekalian, aslinya kan gini tulisannya. Aslinya di sini ada huruf ya yang mahzuf ya. Aslinya liya'buduni aslinya. Begitu menurut penjelasan para mufassir. Supaya mereka menyembah aku. Ni. Sama seperti dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum
Kan gitu ya, lakum dinukum wali, gini kan, waliyadin gitu ya. Nah, waliyadina aslinya wali din. Nah, ini ada huruf ya tapi dihapus. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku, dini aslinya. Tapi ini dihazaf nun, ya, dan ini juga sama. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah, tidak mensekutukan. Dan itulah ya, ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Karena kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah seperti para wali, orang soleh, para nabi, malaikat, pohon, batu dan lain sebagainya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, itulah yang diingkari oleh Nabi SAW. Makanya orang yang beribadah dicampur dengan kesyirikan tidak akan diterima ibadahnya. Ana agna syuraka'i anisyirk, ana agna syuraka'i anisyirki. Waman asyraka bi syai'an taraktuhu wa syirkahu, kata Allah. Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan kepada sekutu-sekutu. Barang siapa orang yang mensekutukan aku dengan sesuatu, aku akan tinggalkan dan dia dan tinggalkan sesuatu yang dia jadikan sekutu itu. Begitu kata Nabi SAW. Jadi Allah kalau disekutukan, maka seluruh amalan orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu itu Allah tinggalkan. Dia nggak akan dapat apa-apa, sia-sia amalnya. Dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbitanna amaluka. Apabila kamu syirik, maka sia-sialah seluruh amalmu itu. La yahbitanna amaluka. Ini Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya tidak akan pernah diterima amalan yang disertai dengan kesyirikan. Oleh karena itu, hindari kesyirikan. Berarti gimana ya? Ikhlas. Lawan dari kata syirik ikhlas, hanya untuk Allah saja, murni untuk Allah. Itu yang pertama. Begitu juga Allah tidak akan menerima amalan yang tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga akan tertolak. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi syirik dan bid'ah itu tertolak amalnya, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan tertolak, bahkan akan jadi azab buat dirinya sendiri. Seperti misalnya kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Yang kemarin nih ribut-ribut ya, Rajab itu ya, bulan Rajab kan, banyak orang anjurkan ini itu, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat rogoib katanya, puasa dan seterusnya, karena khusus bulan Rajab. Lalu ada orang berkata, lah emang ada larangan puasa bulan Rajab? Ada nggak? Coba katanya, datangkan dalil, sebutkan dalil yang melarang kita puasa di bulan Rajab. Nah, sebutkan dalil yang melarang kita banyak beristighfar di bulan Rajab. Sebutkan dalil yang melarang kita memperbanyak baca sholawat di bulan Rajab. Ada nggak? Ada yang nanya begitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, puasa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Istighfar ibadah apa bukan? Baca istighfar ibadah. Baca sholawat ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau dalam perkara ibadah, pertanyaannya bukan ada enggak yang melarang, bukan itu. Karena kaidah dalam ibadah ini penting. Makanya Bapak Ibu diingat-ingat. Kalau ibadah
Pertanyaannya bukan ada yang melarang atau tidak, tapi ada perintahnya atau tidak. Maka kaidahnya al-aslu fil ibadati haramun illa ma dalla ad-dalilu ala amrihi. Pada dasarnya dalam ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Itu. Jadi dalam urusan ibadah itu jangan ditanya ada yang melarang atau enggak. Ada enggak dalil yang melarang? Bukan itu. Karena ibadah itu segala sesuatu yang disuruh, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kalau enggak disuruh, berarti jangan dilakukan. Kita anggap ibadah, ada enggak perintahnya? Enggak ada, berarti enggak boleh. Itu ibadah. Tapi muamalah baru selain ibadah, al-aslu fil asya al-ibadah. Nah, dikembalikan illa ma dalla ad-dalilu ala tahrimihi. Pada dasarnya segala sesuatu, al-asya itu segala sesuatu kecuali ibadah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain ibadah, contoh makan, kita makan apa saja boleh selama tidak ada yang mengharamkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada makanan baru, ini halal enggak ya? Tinggal dalilnya ada enggak yang melarang kita makan yang makanan baru itu? Ada temuan gitu ya, orang bisa buat makanan baru yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Lalu pas dimakan kok enak. Ini halal haram? Nah, halal karena segala sesuatu hukum asalnya adalah halal atau boleh. Jadi Allah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu lakum, ya, untuk kalian. Semua untuk kalian, halal. Kecuali yang diharamkan. Nah, kecuali ada yang haram, misalnya apa? Bangkai. Innama hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada yang diharamkan. Selain itu halal. Ada nggak lagi yang diharamkan? Tentu ada, tinggal kita cari saja. Selama tidak ada larangannya, maka boleh kita makan. Berpakaian, mau pakai jubah, mau pakai baju koko, mau pakai batik, mau pakai hem, apalagi jas. Nah, itu boleh pakai jas. Kan orang kafir pakai jas, nggak ada masalah. Ini kan bukan perkara dalam masalah keyakinan. Nah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka segala sesuatu selain ibadah itu halal, kecuali ada yang mengharamkannya. Kembali ke kaidah pertama, ini penting. Nah, ini pentingnya kita memahami kaidah-kaidah, belajar tentang kaidah-kaidah fikih. Dalilnya mana? Ada enggak kaidah ini? Dasarnya ada, jelas sekali. Misalnya apa? Tadi, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Dia harus ada perintahnya. Ada tuh orang, dia bertanya gitu ya di media sosial, kan nggak dilarang. Kenapa kok nggak boleh kita banyak istighfar, nggak boleh kita banyak puasa, nggak boleh kita banyak sholat dan seterusnya? Bukan nggak boleh banyak sholat istighfarnya, yang nggak boleh mengkhususkan amal-amal tersebut di bulan Rajab ini, karena nggak ada dalil. Nah,
semua ulama pada umumnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada satupun dalil yang sahih terkait dengan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Begitu juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqat pun demikian mengatakan. Nah ini Bapak sekalian tadi ya. Jadi ibadah itu kalau tidak ada perintahnya maka dia menjadi bid'ah. Amalan yang bid'ah itu diterima atau ditolak? Ditolak sebagaimana amalan yang disertai dengan kesyirikan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, ini masalah dikatakan tadi, hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sangat besar tadi ya, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Masalah jahiliyah yang besar, oleh karenanya Rasul menyelisihi masalah ini. Dan Rasul menyuruh kita untuk ikhlas dan mengabarkan kepada kita bahwa agama Allah yang dengannya Allah utus seluruh Rasul supaya mengajarkan ikhlas, dan tidak akan diterima suatu amalan illa al-khalis, kecuali bagi orang yang ikhlas. Ikhlas itu ya tadi murni hanya untuk Allah saja, tidak ada embel-embel ya, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini bersalian, termasuk thalabul ilmi kayak gini. Cari ilmu ini harus ikhlas. Maka kalau kita ditanya apa niatnya sampai panjenengan menuntut ilmu, kalau nggak ikhlas karena ingin dapat sanjungan dari orang, karena nanti kalau saya udah menguasai ilmu saya akan bantah, saya akan debat dengan ulama ini dan itu, saya akan bodohkan orang-orang awam itu supaya orang semua kagum kepada saya. Tujuannya itu supaya saya populer, nah itu masuk neraka. Maka dalam hadis yang mengatakan, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyubahi bihil ulama, untuk ya, bersombong-sombong di depan ulama, waliyumari bihis sufaha, untuk menghina merendahkan orang-orang awam, orang tidak berilmu, waliyusarrifa wujuhan nasi ilaihi, dan supaya orang-orang itu memandang dirinya, maka dakhalan nar, orang itu akan masuk neraka. Kenapa? Enggak ikhlas amalnya, thalabul ilminya enggak ikhlas, bukan untuk Allah, bukan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Nah, ini contoh lain sekalian. Maka hati-hati kita koreksi terus diri kita dalam melakukan segala amal-amal soleh. Kemudian dikatakan lagi, jadi itu yang beribadah dicampur dengan kesyirikan, ini perkara yang sangat ditentang oleh Nabi SAW, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu dikatakan lagi, Rasul tadi memberitahu kita bahwa Allah mengutus seluruh Rasul dalam rangka untuk supaya ikhlas dalam beragama, dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Maka ikhlas itu adalah ya, inti dari suatu ibadah. Nah, dia adalah dasar, fondasi. Barang siapa orang yang beribadah tidak ikhlas, maka tidak akan diterima seberapapun banyaknya ibadah tersebut ya. Baik puasanya, hajinya, sedekahnya, sholatnya, kalau udah rusak keikhlasannya, ada kesyirikan, maka tidak ada faidah. Ya, fala faidata minal a'mal, tidak ada faidah dari amalan tersebut, karena kesyirikan itulah yang merusaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, nah ini adalah masalah jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ketika menyembah Allah, juga mereka menyembah patung-patung ya, berhala. Maka ada, kalau di orang jahiliyah itu ada patung namanya Al-Uzza ya, ada Al-Manat, apa lagi, Lata, Uzza, Manat ya.
wa manat al-ukhra, itu disebut. Orang-orang dulu sebelumnya zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh dijadikan berhala berada, ada Wudda, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yagus, ada Nasr. Itu orang-orang soleh dulunya. Lalu dikubur, lalu sering didatangi. Lama-lama mereka sering iktikaf di situ, di kuburannya, di kuburan orang-orang soleh tadi, dengan zon, dengan sangkaan bahwa kalau ibadah di situ, berdoa di situ diterima oleh Allah. Nah, itu yang terjadi pada zaman dulu ya, dan itu terus berlangsung sampai pada zaman jahiliyah. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, ya, dia ada di kuburan berlama-lama beriktikaf di situ. Lalu dia meyakini kalau berdoa di dekat kuburan si Fulan bin Fulan, Kiai Fulan bin Fulan, karena dia orang soleh, maka doa kita diijabah. Oh, ternyata betul diijabah. Ini buktinya. Saya dulu hidup saya susah sekali. Setelah saya sering ziarah ke makam Fulan bin Fulan, saya berdoa di situ, doa saya diijabah semua oleh Allah. Sekarang coba lihat, mobil saya 3, rumah saya mewah. Nah, ini karena dulu saya rajin. Oleh karena itu, kalau kamu pengen hidupmu itu senang, berdoalah banyak-banyak kepada Allah, berdoalah di dekat makam Mbah Fulan bin Fulan. Nah, itu bahaya sekali itu. Rasul bahkan melarang, nggak boleh kita. Bahkan beliau dalam suatu riwayat yang saya mengatakan, la taj'alu qabri idan, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Rasul nggak mau. Karena apa? Nah, karena nanti akan diyakini oleh orang bahwa kalau ingin diijabah doanya, doalah di dekat kuburan Nabi. Wah, itu bahaya tuh kalau ada keyakinan seperti itu. Dulu pernah terjadi pada zaman Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada orang ziarah ke makam Rasul, lalu melihat ada furja, ada celah. Lalu dia mengambil celah itu, berdoa di situ. Lalu dilarang oleh Husain, oleh buyutnya Nabi. Aku mendengar dari kakekku, Nabi berkata, la taj'alu qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku, atau ucapkanlah salam kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian, salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi dari sini kita bersalawat kepada Nabi tanpa harus datang ke sana, itu udah didengar sampai kepada Nabi. Nah, maka Nabi nggak suka tuh kalau kita sering bolak-balik dalam rangka ziarah kubur. Nah, ini Bapak sekalian, tapi kalau dalam rangka ibadah umroh itu tentu boleh. Karena antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya kafaratul lima bainahuma, bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya, atau haji misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, dan Rasul memberitahu bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lalu dia menganggap baik sesuatu yang diharamkan, menganggap baik perbuatan tersebut padahal tidak ada perintahnya, maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, jadi jangan pernah menganggap suatu amalan itu baik padahal tidak ada perintahnya. Maka kalau kita melakukan hal itu, kelak kita akan justru masuk ke dalam neraka. Kemudian wahadihiyal masalah, inilah dia masalah yang manusia dibedakan karenanya antara muslim dengan kafir, yaitu masalah tadi kesyirikan. Kafir dan muslim itu ukurannya dia melakukan kesyirikan atau tidak. Nah, mereka mensekutukan Allah atau tidak. Maka orang muslim itu harusnya dia tidak mensekutukan Allah. Ini sekalian, dan karena itulah terjadi waqa'at al-adawah, permusuhan antara muslim dengan kafir. Dan karena itu pula lah Allah mensyariatkan jihad sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah.
Dan perangilah mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, sehingga tidak ada lagi kesyirikan dan agama seluruhnya menjadi agama Allah. Baik sekalian, ini poin terakhir penting, insya Allah nanti akan kami paparkan lebih detail tentang tadi jihad ya. Apalagi ini saudara-saudara kita di India ya. Kalau kita lihat videonya, Masya Allah ya, Subhanallah, mengerikan sekali. Tapi karena waktu, jadi sementara kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut besok. Baik, monggo kalau ada satu pertanyaan Mbak ya, silakan 1-2. Monggo Pak Agus, singkat. Maulanya sehubungan dengan merebaknya virus corona berakibat para umarok di Arab Saudi membatalkan atau menunda keberangkatan para jemaah umroh dari Indonesia. Hal ini bukan tidak mungkin nanti pada ibadah haji kalau virus corona belum mereda, karena mereka ditunda juga, karena di Iran aja masjid besar sudah menunda ibadah Jumat. Bagaimana dengan ini Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan ziarah ke makam para wali maupun para ulama yang dianggap lebih dekat dengan Allah, barangkali itu ada benarnya Pak. Karena mereka yang berziarah ke makam baik Sunan Kalijogo, ke Sunan Gunung Jati maupun yang baru di Bali yang katanya mensiarkan agama Islam, mereka rata-rata hidupnya berkecukupan, dilalak banyak kemudahan sehingga mereka sering berkunjung gitu. Terima kasih. Yang sering ziarah itu. Ya. Ya. Orang yang sering ziarah hidupnya banyak kemudahan. Ya. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Lukman. Ya. Pak Agus bisa pinjam itunya, Pak Lukman itu. Dua kaidah dalil yang ditulis itu apakah bagian dari dalil juga Pak? Apa Pak? Dua kaidah dalil yang ditulis itu apakah bagian dari dalil juga? Iya. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Lukman. Yang pertama, sekarang mulai dari kemarin ya, 2 hari yang lalu, pemerintah Arab Saudi melarang para jamaah dari, kalau yang saya baca itu tidak dari seluruh negara ya, tapi dari negara-negara yang teridentifikasi tersebar virus corona. Indonesia termasuk menurut Arab Saudi. Enggak, kata siapa enggak? Kata pemerintah ya, enggak ya katanya, atau kata buzzer RP ya. Iya. Nah, tapi faktanya Arab Saudi memandang Indonesia, tentu saja mereka tidak sembarangan karena Indonesia ini termasuk jamaahnya terbanyak ketiga di dunia. Indonesia ini, jamaah Indonesia itu terbanyak ketiga di dunia yang umroh. Nah, tentu rugi sekali kalau ini dicegah kan. Mereka tentu bisnisnya ada banyak kerugian kan. Tapi ini soalnya masalah virus berbahaya. Dan di dalam hadis Nabi, ya, kalau ada di suatu tempat terkena wabah penyakit yang menular, maka orang yang di negara tersebut nggak boleh keluar dan orang yang dari luar nggak boleh masuk. Itu sesuai dengan kaidah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, apakah sampai nanti ke bulan haji? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena disebutkan dalam surat edarannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi tadi pagi saya baca informasi, wallahu alam itu sahih atau tidak, katanya larangan umroh wabil khusus dari Indonesia ini berlaku sampai bulan Maret katanya. Jadi Februari, Maret. Ya, maka para pelaku bisnis travel haji umroh senang gitu ya menengok. Tapi wallahu alam itu benar atau tidak. Jadi itu bagus. Seandainya pun ternyata nggak benar, ya gimana lagi kan? Daripada kita haji ketemu orang banyak dari mana-mana terpapar virus corona kan malah berbahaya. Nah, jadi itu bagus. Yang kedua, tadi kalau ada orang suka ziarah kubur ke makam orang-orang soleh, hidupnya bahagia,
banyak kemudahan, itu bukan dalil dibolehkannya menjadikan kuburan itu khusus tempat berdoa. Oh, karena kuburan itu sering aku datangi, aku jadi gampang hidupku. Oh, kalau gitu aku mau doa di sana. Nah, itu seperti disebutkan dalam Al-Quran tadi. Jadi mereka datang ke sana, padahal la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan manfaat. Mereka hanya mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Nah, itu kesyirikan. Jadi berdoa itu nggak ada satupun dalil ya yang menyuruh kita berdoa di sisi kuburan, dekat kuburan. Berdoa untuk kebaikan kita loh. Kalau berdoa untuk orang yang meninggal itu ada dalilnya. Tapi ini kita berdoa kepada Allah minta kebaikan di sisi kuburan seseorang, itu ada perintahnya. Nah, termasuk sholat, ngaji dan seterusnya. J, itu Pak Agus. Jadi itu bukan dalil dibolehkannya berdoa untuk manfaat yang akan kita dapatkan di sisi kuburan orang soleh. Walaupun faktanya ada orang seperti itu gitu ya. Jadi itu Pak Agus. Yang terakhir Pak Lukman, ini bisa jadi dalil. Kaidah-kaidah fikih itu dirumuskan oleh para ulama berdasarkan dalil. Tadi yang pertama misalnya, ini satu, yang kedua ada dalilnya, ada semua. Yang pertama dalilnya tadi hadis man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, sementara yang kedua dalilnya Bapak sekalian, ada dalam Al-Quran, saya lupa surah apa dan ayat keberapa, yang artinya adalah sesungguhnya Allah ciptakan langit dan bumi itu lakum, ya, untuk kalian. Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk kalian, artinya untuk manusia, kemaslahatan manusia. Nah, itu dalilnya. Maka segala sesuatu itu halal berdasarkan ayat tadi, maknanya, kecuali ada yang mengharamkannya. Jadi semua kaidah ini ada dalilnya. Bahkan ada kumpulan kaidah-kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, di situ dengan memahami kaidah-kaidah ini kita jadi mudah. Ya. Dalilnya nggak ada secara langsung, tapi ada kaidah. Kaidah bisa diterapkan dalam banyak hal. Nah, nanti kita misalnya ada kaidah, kalau kita paham kaidah jadi enak. Misalnya ada kaidah, idza ta'aradat mafsadatani, apabila ada dua bahaya kerusakan berhadap-hadapan, faru'iyya a'dhamuhuma dararan, perhatikanlah mana yang paling besar madaratnya, birtikabi akhafihima dararan, dengan melanggar yang paling ringan madaratnya. Itu kaidah. Ayatnya mana? Ayatnya adalah larangan Allah kepada kita selaku hamba-hambanya, la tasubbu, janganlah kalian cela siapa? Tuhan-tuhan orang-orang kafir, jangan dicela. Kalau kita mencela Tuhan-Tuhan orang selain orang Islam, nanti mereka akan balik mencela Allah tanpa ilmu, lebih parah lagi nanti. Maka walaupun Tuhannya orang kafir itu sebenarnya nggak benar, batil, boleh dicela, tapi tetap jangan dicela. Karena kalau kita cela, mereka akan mencela balik Allah. Jadi itu. Jadi setiap kaidah fikih pasti ada dalilnya. Jadi maka dia menjadi dalil. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.